Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Asti Family kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan Umi ya. Yang seperti biasa setelah sholat subuh kita ngobrol santai keluarga. Dan seperti dijanjikan di video yang lalu kita akan terus menyampaikan atau mengkaji hadis-hadis pendek ya Mi ya. Tapi kemarin keselang ya kemarin tuh kita dengan video ziarah ke kubur ya. Ya. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita kembali akan menyampaikan hadis pendek ya yang biasa Umi bacakan dulu. Namun sebelumnya seperti biasa Mi, kita memuji Allah dulu atas berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sempat seperti sekarang ini ya, kita diberikan kesempatan untuk ngobrol di pagi hari ini. Ini adalah nikmat yang sangat besar sekali, terutama nikmat sempat dan nikmat sehat ya. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kebetulan hari ini hari Jumat nih. Insya Allah Jumat itu langsung sampai ke Rasulullah SAW dan sangat dianjurkan untuk bersolawat. Mari teman-teman kita sama-sama bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Harapan kita semoga dengan sholawat tersebut kita mendapatkan ridha Allah dan juga syafaat Rasulullah SAW serta diakui sebagai umat beliau. Baiklah Mi, hadisnya silahkan bacakan Mi. Ada 3 perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya, yaitu keluarganya, harta dan amalnya, yang 2 kembali dan yang 1 tinggal bersamanya. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 3 perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Nah, berarti itu poin yang akan kita bahas ya. Nah, jadi seperti yang telah kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari saat tetangga kita, keluarga kita meninggal, memang ada 3 hal, 3 perkara teman-teman yang mengikuti mayit itu. Yang pertama adalah keluarganya. Kita lihat setiap kita mengantar jenazah, terutama kaum laki-laki ya yang seharusnya mengantar jenazah, kaum wanita itu ya dimakruhkan ya untuk pergi ke pemakaman, ya, harusnya di rumah saja ya. Karena memang seperti itu. Walaupun sekarang banyak lah yang ikut ke ini. Ya terserah sih. Ya kalau memang tidak mau mentaati Rasulullah gitu kan. Ya kita kan hanya menyampaikan saja ya. Jadi ada keluarga kan, kita lihat keluarganya ya mengikuti mayit. Ada yang nangis, ada yang ya macam-macam lah. Tergantung dari bagaimana situasi meninggalnya orang tersebut. Ada juga yang biasa-biasa saja ya, seperti itu. Nah, jadi jelas keluarga itu akan mengikuti kita. Tapi keluarga juga akan kembali. Tidak ada secinta apapun misalkan suami terhadap istrinya, secinta apapun orang tua terhadap anaknya, atau istri terhadap suaminya, tidak ada yang mau ikut ke dalam ke dalam kubur ya kan. Bahkan mungkin kadang-kadang suami yang baru ditinggal istrinya udah cari-cari janda baru, masih di makam, masih ya udah jelalatan nyari pengganti. Ada juga yang seperti itu ya, itu intermezzo. Tapi memang ada yang seperti itu. Atau mungkin Umi pas ya Abi meninggal malah nyari pengganti itu kan ya. Seperti itulah memang keluarga, dan kita harus menerima, harus menerima. Rasulullah SAW telah menggambarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan
Bukhari ini ya, bahwa kita sebagai calon mayit ini, jadi kita calon mayit semuanya jadi itu. Kalau jadi kita nyaleg ya, calon legislatif belum tentu jadi. Kita nyalon jadi kuwu, jadi kepala desa belum tentu. Tapi mayit itu pasti calon mayit. Nggak ada ceritanya orang yang gagal jadi calon mayit gitu kan. Nah, kita calon mayit. Yang jadi pertanyaan, kita harus mempersiapkan keluarga, karena keluarga itu yang akan mengikuti. Nah, apa yang bisa diambil ada pelajaran dari ini? Coba kita perhatikan ketika orang meninggal, berbagai macam jenis keluarga, dan itu tergantung dari pendidikan keluarganya. Ada yang saat orang lain kembali, ada yang keluarganya ngaji dulu, ya berdoa dulu. Ada yang seperti itu. Ada yang kembali ya semua kembali. Dan itulah gambaran bagaimana kita membentuk keluarga. Itu. Karena disinilah butuhnya kita anak yang soleh. Seperti kemarin di video kemarin ya teman-teman, ya bukan apa-apa. Kita sengaja membawa anak ke pemakaman ayah saya gitu kan. Ya dengan dalam rangka apa? Supaya ketika orang tuanya atau di sini Abi meninggal itu kan, karena pasti meninggal itu nggak perlu ditakuti. Yang perlu kita lakukan adalah persiapan untuk meninggal. Gak bisa kita takut mati, mau lari kemana dari kematian gitu. Pasti datangnya gitu. Yang harus kita takutkan adalah bagaimana ketika kita mati tidak punya bekal, itu saja ya. Karena itu pasti ya. Silakan mau lari kemana dari kematian, dan tidak bisa dipundurkan, tidak bisa ditangguhkan walaupun sedetik ya. Makanya ada orang yang mau meninggal, mau dicepat-cepat atau mau ya berkurang, usaha sekuat apapun ya, dengan dokter sepintar apapun, dengan alat secanggih apapun, tidak akan bisa menunda kematian. Itu hanya usaha saja gitu kan. Ya, yang harus kita persiapkan tadi amal. Dan yang keduanya adalah hartanya. Hartanya mana yang ikut hartanya? Biasa kan kalau di atas mayat itu disimpan pakaiannya gitu kan. Semuanya juga kembali itu yang dua. Hartanya dibawa lagi entok. Nggak ada yang ikut. Walaupun ada sebagian itu non muslim ya yang dikubur. Nah, kita kan bicara keluarga kita, keluarga muslim maksudnya. Ya adalah sebanyak apapun harta yang dimasukkan ke dalam liang lahatnya, enggak, dibawa lagi gitu. Ya jadi jelas yang dua itu bakal kembali. Keluarga balik lagi seperti tadi disampaikan, secinta-cintanya suami terhadap istrinya gak bakalan mau ikut ke dalam kubur, atau sebaliknya secinta-cintanya istri terhadap suaminya gak bakalan rela untuk ikut dikubur. Ataupun anak, secinta-cintanya anak terhadap orang tuanya gak bakalan mau masuk. Bahkan ada anak yang merasa takut untuk mendekati mayat orang tuanya gitu kan ya, ketika kita jadi mayat gitu. Terus yang ketiganya amalnya, dan inilah yang akan menentukan amal kita ya. Makanya kita buat video ini ya supaya kita semua ya, termasuk Abi, Umi, dan teman-teman subscriber semua ya, kita sadar bahwa kita bakal meninggal dan kita butuh bekal itu. Butuh bekal. Apa bekalnya? Amal. Tadi yang dua kan bakal kembali. Nah, yang tetap itu amal. Apakah siap kita dengan pertanyaan Munkar wa Nakir atau Basyar wa Basyir ya, dengan pertanyaan siapa Tuhanmu? Oke lah, kita lisan ya, lisan kita fasih di dalam pengucapan selama di dunia. Di sana tidak ada apa-apanya kita. Ketika amal kita jelek ya. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, bayangkan betapa takutnya. Mayat itu yang pertama ditakutkan kan malam pertama. Makanya disunatkan untuk hadiah kepadanya dengan sholat unsi ya gitu. Yang gitu seperti itu. Karena memang hari pertama yang paling ditakuti. Bagaimana tidak takut di ruangan gelap, tidak ada siapa-siapa. Tadi juga keluarga gak ada yang nemani. Bahkan hanya di atas
makamnya saja tidak mau mereka gitu kan. Bayangkan semua. Nah, disinilah ya, kita harus sadar semua. Kadang-kadang kan kita lebih takut tidak punya untuk beli beras, lebih takut kita tidak punya uang untuk hari esok. Sementara mungkin saja kematian itu datang lebih dulu daripada kita nyampe hari esok. Kita kan nggak tahu kematian itu. Sengaja dirahasiakan supaya kita ekstra hati-hati, supaya kita persiapan. Kan kenyataannya kita ya habis sendiri yang kadang-kadang seperti itu. Seolah-olah punya pikiran, tidak ada pikiran mau meninggal gitu loh. Artinya masih resah untuk hari esok gitu. Sementara hari esok itu belum tentu nyampe gitu kan. Siapa tahu kan malamnya malaikat menjemput kan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang perlu kita persiapkan, inti dari video ini adalah yuk kita sama-sama menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita. Karena apa? Karena hanya amal lah yang akan menemani kita. Yang tadi yang 2 kembali ya, keluarga, harta, yang tinggal amal. Dan amal inilah yang bisa menentukan lancar tidaknya kita menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Bagaimana kita bisa menjawab Allahu Robbi, Allah Tuhanku, ketika saat di dunia kita tidak mengenal Allah, kita tidak dekat dengan Allah. Ya, ibadah pun sisa apa? Sisa capek kita, sisa kerja, ya, nggak lebih utama gitu, nggak diutama. Nah itulah. Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama dengan adanya video ini kita tingkatkan amaliyah kita untuk bekal kelak kembali yang entah kapan itu datang kepada kita. Karena mati itu hak, mati itu pasti datangnya. Kita tidak bisa menghindar dari kematian. Kita tidak bisa menangguhkan kematian walaupun hanya sedetik. Dan kita semua harus bisa dan siap menghadapi itu. Ya. Dan hari-hari setelah kematian yang justru lebih berat daripada kematian itu sendiri. Baiklah, semoga ada manfaatnya ya obrolan kita di kesempatan pagi hari ini. Udah siang nih, udah kelihatan ya, barusan ya Umi agak telat ya. Jadi semoga ada manfaatnya dan jangan lupa dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Insya Allah kita akan ngobrol santai keluarga dan dengan materi yang insya Allah bermanfaat ya. Untuk renungan kita, untuk bertafakur, untuk bahan kita mengarungi kehidupan ini, dunia dan akhirat tentunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.